Bahkan Khalifah Islam menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak mau berhenti dari berbuat zalim kepada istri-istrinya, kepada istrinya, berbuat zalim bukan hanya secara fisik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tapi dengan kata-kata kasar, cacian, kata-kata yang menyayat hati, sindiran-sindiran dan sebagainya, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan azab yang mengerikan di akhirat nanti. Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saifeh Huda Channel. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sudah biasa kita dengar, yakni tentang ajaran Islam dalam memperlakukan istri, dalam memperlakukan perempuan. Bahasan ini ada kaitannya dengan bahasan sebelumnya yang saya sampaikan di dalam video sebelumnya tentang kritikan orang-orang, tentang kritikan orang-orang yang membenci Islam, yang memusuhi Islam atas pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah, dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang sebagian kritikannya sudah saya jawab. Silahkan disimak video sebelumnya untuk menjawab kritikan pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah yang menurut sebagian orang, menurut orang-orang yang tidak suka dengan Islam, beliau nauzubillah menikahi anak yang belum cukup umur. Silahkan saksikan videonya, linknya ada di deskripsi. Sebelum menjawab keberatan selanjutnya, saya ingin menampilkan terlebih dahulu bagaimana Islam memuliakan perempuan, terutama tentang kewajiban suami untuk berlaku baik terhadap istrinya, sekaligus menjawab keberatan tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini laki-laki dilebihkan dibandingkan perempuan atau diberikan kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Nah, orang-orang banyak salah paham di dalam memahami ayat ini. Namun dalam video kali ini saya akan mendahulukan terlebih dahulu pembahasan tentang perlakuan baik terhadap istri dan ancaman azab bagi suami yang menzalimi istrinya. Nah, sebelum itu dapat saya sampaikan bahwa pembahasan ini juga merupakan pendahuluan pembahasan fikih munakahat, fikih pernikahan, yang insyaallah ta'ala juga akan saya sampaikan di dalam channel ini. Namun sebelum itu penting saya sampaikan juga tentang pernikahan Rasulullah SAW dan perlakuan beliau terhadap istri-istri beliau yang kemudian juga dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh para sahabat, oleh pecinta hakiki beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wasallam, dan kemudian oleh para Khalifatul Masih. Itulah sebabnya kajian ini dan kajian sebelumnya akan saya masukkan dalam series atau episode kajian fikih begitu. Di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kezaliman yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah orang tua, terutama ibu daripada suami itu tadi, kemudian saudara-saudara perempuan dari suami itu tadi ikut juga andil dalam kezaliman ini. Kezaliman-kezaliman ini bukan saja dalam bentuk fisik, bukan saja dalam bentuk verbal, bisa berbentuk umpatan, sindiran-sindiran yang berkelanjutan dan terus-menerus, serta kata-kata yang bisa menyakiti hati. Intinya, kezaliman juga bisa berbentuk psikologi begitu. Misalnya, ketika seorang wanita hanya melahirkan anak perempuan, maka mertua dan keluarga suaminya terkadang terus menyindir, terus mengumpat. Kadang mereka berkata ke anak dan saudaranya, istri macam apa yang kamu bawa ke rumah ini, ya kan, istri pembawa sial dan sebagainya. Nah, atau dalam kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, selalunya istri yang disalahkan, selalunya istri yang dijadikan kambing hitam. Padahal kalau misalnya dites, terkadang kekurangan ada pada diri suami gitu. Nah, inilah terkadang ketidakadilan ini terjadi di masyarakat, dan kita berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi di kalangan Muslim Ahmadi. Nah, berkaitan dengan ini, Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan khutbah Id. Link videonya saya kasih nanti di dalam deskripsi. Beliau menyampaikan bahwa ada wanita yang menulis permohonan doa kepada beliau supaya diberikan kekuatan kesabaran. Wanita itu menyampaikan bahwa dia sudah melahirkan 4 anak yang semuanya perempuan.
Nah, setiap anak perempuan lahir bagi wanita ini dunia bagaikan neraka. Umpatan dan sindiran suami, ibu mertua, serta keluarganya membuat hidupnya seperti neraka. Padahal kata beliau, kata Khalifah Islam, perempuan-perempuan yang mengumpat menantu, yang mengumpat kakak iparnya atau saudara iparnya ini, mereka juga sebenarnya perempuan. Mereka sendiri perempuan gitu. Bahkan suami itu sendiri juga keluar dari rahim perempuan. Tetapi inilah realitanya yang kadang-kadang kita jumpai di masyarakat. Bahkan tidak sampai di situ. Sebagian suami menganiaya istrinya tanpa sebab, sehingga kehidupan sang istri bagaikan sebuah neraka. Bahkan dalam momen-momen yang seharusnya diisi dengan kebahagiaan, seperti kumpul-kumpul di hari raya Id pun, orang-orang semacam ini tidak berhenti menyakiti istrinya, tidak berhenti menyakiti menantunya, tidak berhenti menyakiti iparnya. Sindiran-sindiran, cemoohan, umpatan, dan sebagainya masih saja dilancarkan padanya dalam momen-momen seperti ini. Oleh karena itulah di dalam Islam kita memiliki uswah, kita memiliki contoh dalam memperlakukan istri, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan memperlakukan istri dengan baik, pendiri Jemaat Ahmadiyah, pencinta hakiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Wasallam, menulis di dalam bukunya Zamimah Tuhfah Gularviyah, catatan kaki halaman 25, yang di sini akan saya sampaikan secara ringkasnya. Beliau menulis di dalam buku itu bahwa pernikahan adalah kesepakatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu janganlah kalian mengkhianati perjanjian itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka dengan baik. Yani dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita hendaknya kita harus menjalani hidup dengan istri kita dengan perlakuan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang dan sebagainya. Nah, senada dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya. Bagi kita sebagai Muslim, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik di dalam kehidupan berumah tangga. Beliau SAW senantiasa memperlakukan istrinya dengan baik. Maka dari itu kita sudah seharusnya bagi kita untuk memperlakukan istri kita dengan baik pula, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita wajib mendoakan mereka. Bahkan beliau alaihissalam, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa janganlah kalian mudah mengucapkan atau mengancam-ancam istri kalian dengan kata-kata talak, kata-kata berpisah, padahal istri kalian taat kepada kalian. Jangan juga terburu-buru, kata beliau, jangan juga terburu-buru dalam menjatuhkan talak, karena orang yang terburu-buru dalam menjatuhkan talak adalah orang yang paling buruk dalam pandangan Tuhan. Nah, ini menjadi rendungan bagi kita semua. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri jalin, janganlah kalian putus seperti memecahkan piring rongsokan. Artinya, hubungan pernikahan ini adalah hubungan yang sangat sakral. Jangan sampai karena perkara-perkara kecil kita merusak hubungan ini, kita memutus hubungan ini. Nah, inilah ajaran Islam di dalam memperlakukan istri. Sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya ingin menyampaikan pesan Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi', Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, rahmatullah alaih, yang beliau sampaikan dalam kesempatan Id. Beliau bersabda, perlakukanlah istri kalian dengan baik. Para istri yang menjalani hidup dalam kezaliman suaminya, mereka tak berdaya dan mereka menjalani kehidupan yang menyakitkan. Jika seorang suami zalim menggunakan kata-kata kasar pada istrinya, mempersulit hidup istrinya, menyindir istrinya, bahkan menyakiti orang tua istrinya dengan kata-kata yang menyayat hati, maka suami semacam ini akan senantiasa menjadi azab bagi istrinya. Si istri tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kesempatan ini, kalau ada Muslim Ahmadi hakiki yang mendengarkan nasihatku ini dan nasihatku bisa mempengaruhinya, maka aku menasihatkan kepadanya, ciptakanlah revolusi di dalam hidup kalian. Dengan begitu, barulah kalian mendapatkan Id yang hakiki. Selanjutnya beliau bersabda, anak perempuan yang dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang oleh orang tuanya, kemudian datang ke rumah suaminya dengan harapan disayangi dan dikasihi. Tapi sesampainya di rumah suami, malah dia dijadikan target kezaliman.
Ini adalah dosa yang sangat besar. Orang-orang seperti ini, kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan zalimnya, maka aku memberi kabar suka tentang azab yang pedih baginya. Aku yakin setelah mati nanti orang semacam ini akan mendapatkan azab yang mengerikan. Nah, dari sabda Khalifah Islam ini dapat kita ketahui bahwa betapa Islam sangat menekankan untuk berbuat baik pada istri. Bahkan Khalifah Islam menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak mau berhenti dari berbuat zalim kepada istri-istrinya, kepada istrinya, berbuat zalim bukan hanya secara fisik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tapi dengan kata-kata kasar, cacian, kata-kata yang menyayat hati, sindiran-sindiran dan sebagainya, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang mengerikan di akhirat nanti. Karena kata beliau, ini adalah dosa yang sangat besar. Jangan menganggap remeh perkara ini, kata beliau. Dan ini bukan hanya untuk suami saja, tapi untuk keluarga suami juga, terutama ibu mertua. Karena di Hindustan terutama, di Hindustan dan Pakistan ini, biasanya dalam rumah tangga terjadi cekcok antara ibu mertua dengan menantunya. Karena sesuai dengan keadaan lingkungan di sini, jika perempuan menikah biasanya tinggal di rumah suaminya, kemudian tinggal bersama orang tuanya, tinggal dengan saudara-saudara yang lain juga. Nah, sehingga ini sangat memungkinkan terjadinya cekcok, terjadinya ketidaksesuaian antara ibu mertua dan menantunya. Dan ini juga berkali-kali disampaikan oleh Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Taala bin Nasir Al-Aziz dalam khutbahnya, dalam menasihati perempuan, dalam menasihati terutama ibu mertua. Kemudian Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih juga menyampaikan bahwa di dunia ini saja ketika seorang manusia sadar akan kezalimannya, biasanya dia akan merasakan sakit dan siksaan batin yang begitu luar biasa. Apalagi di akhirat nanti, kata beliau. Ketika seluruh rasa malu menampakkan wujudnya. Di dunia ini saja tidak ada orang yang ingin dipermalukan. Jika seseorang dipermalukan di depan umum, maka dia akan merasakan ini sebagai bagaikan azab yang begitu pedih gitu. Bayangkan saja kalau kita dipermalukan di depan umum gitu. Nah, ini juga merupakan gambaran azab di akhirat nanti. Sesungguhnya manusia itu menciptakan azab untuk dirinya sendiri. Nah, lebih detailnya nanti kita akan bahas dalam pembahasan tentang kehidupan setelah mati, tentang hakikat surga dan neraka. Kemudian ada yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan kecintaan Khalifah Islam, kecintaan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih pada istrinya, dan bagaimana beliau memperlakukan istrinya serta menjaga perasaan istrinya dapat kita ketahui dari sabda beliau. Beliau bersabda, setelah melihat sejarah seluruh dunia dan seluruh nabi, dapat saya sampaikan bahwa tidak ada laki-laki manapun yang bisa menyamai perlakuan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istrinya. Ini adalah contoh bagi kita. Amalkanlah contoh ini di rumah kalian masing-masing, maka barulah kalian akan mendapatkan id hakiki. Kalau tidak, kalian akan terjerembab dalam kepedihan yang tak tertahankan. Nah, ini sabda ini beliau sampaikan di dalam kesempatan id, dan kita baru saja merayakan id. Baru saja beberapa hari id berlalu. Ini menjadi renungan buat kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan id yang hakiki, salah satu caranya adalah memperlakukan istri kita dengan baik. Selanjutnya beliau bersabda, seumur hidup aku berusaha jangan sampai aku melakukan suatu kezaliman, jangan sampai istriku tersakiti olehku. Namun ketika istriku sakit, seluruh kejadian dan peristiwa muncul di hadapanku seperti sebuah film. Sehingga aku beranggapan bahwa baik sengaja maupun tidak sengaja, baik secara jaiz ataupun tidak jaiz, aku sudah menjadi penyebab kesedihannya. Aku dengan pasrah terus-menerus beristighfar. Yang sulit bagiku saat itu adalah aku tidak bisa meminta maaf kepadanya, karena aku takut jika ia memahaminya bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Karena pada umumnya permintaan maaf dilakukan ketika sudah dekat waktu kematian. Oleh karena itu, aku terus meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dalam setiap saat yang kami lalui, apabila ada kekhilafanku, maka maafkanlah aku, dan gerakkanlah ruhnya untuk memaafkanku. Apabila ada kekhilafannya, maka demi Tuhan, hatiku sudah bersih dari segalanya, dan aku sudah sepenuhnya ridho untuk melepaskannya. Inilah doa-doaku saat itu,
yang terus membuatku gelisah. Dan dalam keadaan itu, aku terbayang keadaan perempuan-perempuan yang terzalimi, yang suaminya sampai saat ini masih menjalani hidup yang penuh dengan kelalaian. Para suami itu sedikit pun tidak merasa bahwa bagaimana mereka memperlakukan istri mereka. Sehingga aku berpikir dalam kesempatan Id ini, sebagai hadiah Id, aku akan memberikan nasihat kepada seluruh Ahmadi bahwa demi Tuhan, jadikanlah lingkungan kalian sebagai tanda lingkungan surgawi. Id hakiki barulah akan kalian dapatkan jika kalian memperlakukan istri kalian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sabda beliau ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa beliau yang notabenenya adalah hamba pilihan Tuhan, orang yang dibimbing Tuhan, dengan kerendahan hatinya masih menganggap dirinya pernah melakukan kekhilafan terhadap istrinya. Walaupun sebenarnya ini adalah ungkapan kerendahan hati beliau. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita seharusnya sama-sama introspeksi diri masing-masing, menanyai diri masing-masing, apakah kita sudah memperlakukan istri kita dengan baik? Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang menunggu azab ilahi karena menzalimi istri kita, karena secara sadar maupun tidak sadar menzalimi istri kita. Nah, maka dari itu tugas kita adalah menciptakan rumah surgawi yang dimulai dengan memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kemudian Allah akan mencintai dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mutlak bagi kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti uswah beliau, terutama dalam hal ini khususnya tentang memperlakukan istri dengan baik, mencintai istri, menyayanginya dengan baik. Nah, jangan sampai kita terlambat untuk berbuat baik terhadap istri kita, yang kemudian baru kita sadari dan tangisi setelah dia tidak ada di samping kita, setelah dia pergi dari hidup kita, atau kita sesali setelah ajal menjemput. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlakukan istri kita dengan baik, memperlakukan keluarga kita dengan baik, sehingga tercipta rumah idaman, tercipta rumah surgawi yang diinginkan oleh setiap manusia, terutama kita sebagai Muslim Ahmadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menanyai diri kita, mengevaluasi diri kita, dan berusaha menjadi orang-orang yang terus menciptakan revolusi hakiki di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tercipta suatu keluarga surgawi yang kita idamkan semua. Jazakumullah hasanal jaza, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.